yang terjadi dalam kehidupan kami saat Yesus ini. Tuhan. Semua itu Engkau ketahui. Haleluya Dan kami juga tahu Yesus. Bapa, hanya Engkau lah yang tahu Tuhan. Engkau punya rencana yang terbaik. Amin. Haleluya. Kami tidak tahu Amin. Tuhan apa yang akan terjadi dalam kehidupan Yesus. kami. Haleluya. Tapi satu yang kami tahu Bapa, Engkau ada. Haleluya. Amin. Itulah Yesus. sebab Bapa pada Haleluya. pagi ini kami datang untuk Terima kasih Tuhan. kami ingin mendengarkan firman. Terima kasih Firman yang boleh Tuhan. menguatkan kami dalam Engkau. Haleluya Firman yang boleh Yesus. menguatkan kami tegar dalam menghadapi segala yang terjadi dalam Haleluya kehidupan kami. Yesus. Dan firman yang boleh menguatkan kami semakin Haleluya berharap bersandar Yesus. kepada Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Lumurkan Bapa nama tanah hati kami. Urapi Biarlah Bapa lidah semua bibir yang tertanam dalam kami kehidupan Tuhan. kami. Usai hati dan Firman boleh pikiran menyerahkan kami dan Tuhan tekun dalam Yesus. kehidupan kami. Berikan kami Hamba-Mu yang hikmat, membawakan firman Tuhan. kebijaksanaan, urapan, Layakkan kuasa hamba-Mu Bapa. Tuhan. Sembunyikan di Berikan belakang kami salib kesehatan, kemuliaan-Mu kekuatan Tuhan. Tuhan. Pakai mulut lidah Berkati hamba-Mu Tuhan Bapa. Yesus, Untuk menyampaikan urapi kebenaran firman firman-Mu dan apa yang Kau mau dalam kehidupan tangan kami Tuhan Tuhan. Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berikan Kami kebenaran serahkan firman. Tuhan dalam berita firman-Mu Terima Bapa kasih pada pagi hari Tuhan, ini. terima Dan dalam kasih. tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Anak-Mu yang Tuhan, telah kuduskan membimbing kami hati dan Tuhan. pikiran Menolong kami. kami Tuhan Berkati untuk Tuhan membawakan Yesus, puji-pujian kepada Engkau Bapa. Tuhan. Biarlah Tuhan Kami Engkau mau pakai anakmu ini Bapa. tangan-Mu dengan Ibu kuat selain kuasa Tuhan bersama keluarga, dengan kuat anak-anak dan kuasa suami Tuhan, biarlah Kau Tuhan. memberkati. Tuhan. Beban Engkau pergumulan berkati mereka Tuhan Kau menangkan Tuhan. Namamu dipuji, Agar namamu dipuji dan dipermuliakan. dimuliakan. Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Dalam kasih, pekerjaan Tuhan. anaknya Kau memberkati. Haleluya, Pekerjaan suaminya Kau Yesus. memberkati. Terima kasih, Usahanya Tuhan. berjalan oleh ibu Terima kasih Selain Tuhan, Kau memberkati. berkati Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka sekeluarga boleh dimenangkan Tuhan dan boleh datang kepada-Mu, Urapan mengucap syukur kuat dan kuasa memuliakan Tuhan, Tuhan. hikmat, Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk mendengar firman pada pagi hari ini. Dalam nama Beracara Tuhan Yesus, bagi kami terima Bapa. kasih. Segala puji hormat dan syukur Haleluya, kami terima kembalikan kasih bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Haleluya, Yesus dalam Kristus, nama Allah Tuhan kami untuk Yesus kami kami sedang berdoa berdoa. syukur. Haleluya, Haleluya. haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun di luar tadi sempat hujan ya saudara, saya tadi Tuhan tolong, saya bilang mau kebaktian ini Tuhan tolong supaya hujan kasih berhenti, ya puji Tuhan ya. Saudara kita bisa beribadah bersama-sama, Tuhan berikan kita kesehatan, kekuatan, ini karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, saudara puji Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari Yesaya pasalnya yang ke-55, ayatnya yang ke-6. Judulnya, mendekatlah kepada Tuhan. Saudara, mendekat kepada Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, katanya. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ayat ini katakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Kalau terjemahan lama berkata, hampirilah Dia, katanya, selama Dia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selagi Dia dekat. Saudara, Tuhan itu sebenarnya dekat sama kita. Amin, saudara. Tinggal bagaimana kitanya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan juga dekat dengan kita. Tetapi kalau kita menjauh dari Tuhan, maka Tuhan juga bukannya Tuhan menjauh, Tuhan sebenarnya ada dekat. Karena kita menjauh, jadi kita rasa bahwa Tuhan itu jauh dari kita. Kita rasakan Tuhan itu jauh, sehingga kita merasakan kalau kita berdoa naik, mentok lagi gitu saudara. Karena kita merasa Tuhan jauh, padahal sebenarnya Tuhan ada dekat. Kitanya yang menjauh sama Tuhan. Sebab itu ayat ini katakan, carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama Dia senang dihampiri. Selama Dia senang kita mendekat kepadanya.
Tuhan itu sesungguhnya dia dekat dengan kita. Ada nyanyian berkata, ku cari wajahmu, temukan kasih-Mu, katanya. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Berarti Tuhan itu nggak jauh sama kita, saudara. Tuhan itu ada dekat dengan kita. Selama kita mau mencari Dia, selama kita mau mendekat kepadanya. Apalagi kalau kita mau buka hati buat Dia. Dia bukan cuma dekat, tetapi Dia mau tinggal di dalam hati kita. Dia mau masuk dan tinggal di dalam kita, saudara. Dia mau memimpin kehidupan kita. Dia mau menyertai kita. Kalau kita mau mencari Dia, kalau kita mau mendekat kepadanya. Nah, saudara-saudara, kalau saudara lihat juga di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 3 dan 4, di situ dikatakan, kalau di dalam terjemahan lama di situ dikatakan, jikalau kamu merasa bahwa Tuhan itu murah, katanya, hampirilah Dia. Kalau kita merasa bahwa Tuhan itu murah, kalau kita merasa Tuhan itu baik, biarlah kita mau menghampiri Dia, kita mau datang kepadanya, kita mau mendekat kepadanya, karena kita tahu Dia itu baik. Karena kita tahu Dia itu murah, Dia berkemurahan buat saudara dan saya. Kita mau mendekat kepadanya. Mazmur pasal 62 ayat yang pertama, di situ dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi kalau kita mendekat dengan Tuhan, kita merasakan ketenangan. Kita mendekat dengan Tuhan, kita merasakan damai sejahtera. Kita merasakan sentosa, katanya. Matius pasal 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku kamu yang berlelah, letih, lesu. Kamu yang berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Jadi kalau kita datang mendekat kepada Tuhan, kita akan mendapatkan sentosa. Kita mendapatkan damai sejahtera. Kita akan mendapatkan ketenangan dari Tuhan. Kalau kita mendekat kepada Tuhan. Saudara, kalau kita lihat juga, saya ingat khotbah kemarin minggu lalu yang Pendeta Welfa sampaikan, di ayat yang sama kita ambil di dalam Markus pasalnya yang kelima ayat 27. Coba deh tolong ada yang bacain buat saya. Karena di sini nggak ditulis bunyinya. Markus 5 ayat 27. Markus 5 ayatnya yang ke-27. Ya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ya, terima kasih. Ya, sampai di situ dulu. Ia sudah mendengar berita tentang Yesus. Berarti dia sudah memiliki iman, saudara. Perempuan ini, dikatakan, kalau saudara baca cerita ini, perempuan ini dia sakit pendarahan selama 12 tahun. Saya ingat waktu angkatan saya kelas 1, saudara. Ada satu siswi. Dia angkatan kelas 1-nya di angkatan 25. Jadi dia masuk sekolah Alkitab tahun 78 79. Lebih dulu dia. Saya tahun 83, saudara. Dia udah senior dari saya gitu. Saya panggilnya Mbak sama dia, orang Jawa ya. Nah, dia saudara-saudara sakit pendarahan. Kalau di dalam cerita ini, perempuan ini dia sakit pendarahan selama 12 tahun. Nah, Mbak Eli yang satu angkatan sama saya itu, dia sakit pendarahan. Saya nggak sempat tanya sama dia berapa tahun dia menderita sakit itu. Kalau lagi kambuh sakitnya, saudara, dia merasakan begitu nyeri.
saya ngelihatnya kesian saudara. Sampai merintih gitu loh. Sampai merih apa sih istilahnya? Merintih sampai meringis apa sih? Ngeraung-raung gitu. Karena merasakan sakitnya itu saudara. Dia bilang perutnya seperti kayak dirames-rames, dia bilang. Nah saudara-saudara, saya bisa merasakan, membayangkan apa yang dialami perempuan ini. Tapi dikatakan perempuan ini sudah mendengar firman. Dia sudah percaya kepada firman. Dia sudah percaya kepada Yesus. Berarti dia sudah punya iman kepada Yesus. Iman itu saudara, iman itu harus progresif. Iman itu harus bergerak. Iman itu hidup. Iman itu bergerak. Iman itu bertumbuh. Iman itu harus nampak. Harus diperlihatkan melalui perbuatan, kata Yakobus bilang. Nah, saudara-saudara, perempuan ini dia sudah percaya. Percayanya itu lalu yang mendorong dia untuk mendekat. Tadi kan dikatakan dia mendekat ya. Itu mendekat itu adalah tindakan dari iman. Iman itu harus ada tindakan. Iman itu enggak mati. Iman itu harus ada tindakan, ada kelanjutannya. Sebab dikatakan di dalam Yakobus, dikatakan Yakobus 2 ayatnya yang ke-22, di situ dikatakan ya, iman disempurnakan oleh perbuatan. Jadi yang menyempurnakan iman itu adalah perbuatan. Kalau iman itu tanpa perbuatan, maka iman itu menjadi mati. Nah, perempuan ini dia percaya, dia punya iman. Apa tindakannya? Apa perbuatannya? Dia mendekat kepada Yesus. Dia mendekat kepada Yesus. Dia mendekat kepada Yesus, lalu imannya dia percaya dengan dia mendekat kepada Yesus, dengan dia menjamah jubahnya Yesus, maka dia akan sembuh. Itu imannya. Itu perkataan imannya, saudara. Dia percaya dengan dia mendekat, dengan dia menjamah, dikatakan ujung jubahnya. Kalau di dalam terjemahan lama dikatakan ujung jubahnya. Jadi jubah itu kan panjang, saudara. Jadi kaki jubahnya gitu. Dia mau jamah, dia mau pegang itu ujung kaki jubahnya Yesus. Dia percaya dengan dia memegang ujung jubahnya Yesus itu, dia pasti sembuh. Itu imannya yang berkata. Nah, untuk dia bisa menjamah ujung jubahnya Yesus ini, perlu ada tindakan. Selain dia mendekat, dia juga harus apa? Berlutut kan, saudara? Ya enggak? Dia harus merendahkan diri. Sebab ujung jubahnya kan di bawah kan? Ya saudara ya? Iya kan? Ujung jubah kan adanya di bawah. Jadi saudara, dia harus membungkuk. Paling tidak dia harus berlutut, merendahkan diri. Sujud. Saya pakai bahasa sujud. Dia harus sujud untuk dia bisa memegang ujung jubahnya, kaki jubahnya Yesus. Nah, kalau nggak ngerti ujung jubahnya Yesus, kaki jubahnya Yesus. Untuk dia bisa menjamah, memegang, meraih kaki jubahnya Yesus itu, dia harus sujud. Artinya dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Nah, saya bayangkan saat dia merendahkan diri, kan sakit pendarahan itu, si Mbak Eli bilang perutnya sakit kayak dirames-rames. Saudara bisa bayangkan, saudara. Dalam keadaan sakit itu perut, saudara, dia harus, kan kalau membungkuk kan perutnya ketekan kan? Iya enggak, saudara? Iya kan? Kalau membungkuk itu perutnya ketekan. Tentunya kan jadi tambah sakit dong, ketekan. Iya kan? Dia
Rasa sakitnya dia kalahkan itu dengan satu usaha. Yang penting saya bisa meraih ujung jubahnya Yesus. Yang penting saya bisa meraih kaki jubahnya Yesus. Karena dengan saya meraih kaki jubahnya Yesus, maka saya akan sembuh. Itu imannya berkata, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, lalu apa yang terjadi, saudara? Setelah dia jama ujung jubahnya Yesus, firman Allah katakan saat itu juga dia merasakan kesembuhan. Kalau saudara baca di dalam ayatnya yang ke-30, coba. Markus pasal 5 ayatnya yang ke-30. Apa yang membuat dia menjadi sembuh? Markus 5 ayat 30. ayat yang ke-30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjabah jubahku? Ya, terima kasih. Pada ketika itu juga katanya Yesus merasakan apa tadi? Bahwa ada tenaga yang keluar ya dari tubuhnya ya. Pada ketika itu juga Yesus merasakan ada tenaga yang keluar dari tubuhnya. Ada kekuatan yang mengalir dari tubuhnya. Karena apa? Ada yang menjama dia. Ada yang menjama jubahnya. Yang membuat perempuan itu sembuh adalah kekuatan yang mengalir dari tubuh Yesus. Amin, saudara. Kekuatan yang mengalir, kuasa yang mengalir dari tubuh Yesus. Sehingga membuat perempuan ini sembuh. Langsung pendarahannya itu berhenti. Karena ada kekuatan yang mengalir dari tubuh Yesus. Nah, saudara-saudara, perempuan ini langsung sembuh. Langsung berhenti itu pendarahannya. Karena ada kekuatan dari tubuh Yesus. Karena dia menjama Yesus. Dia merendahkan, dia mendekat kepada, dia percaya. Pertama dikatakan dia percaya. Kedua dia mendekat. Percaya lalu dia mendekat. Setelah itu dia merendahkan diri. Sujud dari belakang Yesus. Untuk bisa meraih jubahnya, ujung jubahnya. Untuk bisa menjama ujung jubahnya. Ada satu usaha. Iman. Karena imannya itu yang besar, saudara. Mengatasi rasa penyakit yang dia alami itu, saudara. Sehingga karena imannya itu yang besar, dia kalahkan rasa sakitnya itu. Karena dia percaya dengan dia bisa menjama jubah Yesus, dia pasti akan sembuh. Itu imannya. Itu perkataan imannya. Sehingga dia pun menang. Dia pun sembuh, saudara. Dia pun terlepas dari belenggu sakit penyakit itu. Saya ingat waktu itu Mbak Eli, kalau dia lagi sakitnya setengah mati sampai merintih-merintih. Satu waktu dia bilang saya harus pergi ke rumah sakit. Tapi pada waktu itu dia nggak punya uang. Kami satu kamar kumpul dana dari yang ada aja gitu kan ya, saudara. Pada waktu itu kami baru 1 bulan barangkali di asrama, masuk di sekolah Alkitab. Jadi masih ada lah uang simpenan gitu kan. Semuanya kita pada kasih sumbangan, isi sumbangan. Kayak kasih kolekte lah gitu kan, jalanin kolekte. Lalu setelah itu saudara-saudara, dia itu cukup untuk dia berangkat, untuk ongkos sama untuk berangkat berobat ke dokter ke Malang. Jadi dari Beji ke Malang itu masih 2 kali naik mobil, naik bus. Dari kita naik angkot dulu sampai ke Batu, dari Batu baru dia naik
naik bus ke Malang, saudara. Sementara dia lagi siap-siap, kami lagi sekolah, karena dia waktu itu sudah isi buku, dia mau berangkat ke Malang, mau berobat, jadi dia nggak sekolah gitu kan. Kami udah mau berangkat sekolah, saudara. Kita berangkat sekolah pagi. Tahu-tahu saudara apa? Uang yang terkumpul itu, yang rencananya untuk dia pakai berobat itu hilang. Nggak tahu ceritanya bagaimana, pokoknya ceritanya hilang. Dia nangis, saudara. Nggak sekolah, nangis gitu kan. Pas kita pulang sekolah, kita kaget loh, kok udah pulang? Nggak taunya nggak jadi, karena dia cerita uangnya hilang, saudara. Setelah itu, malam, kita kan sekolah pagi masuk jam 7 sampai jam 9, jam 9 sampai setengah 10, jam 9 sampai setengah 10 sarapan. Habis sarapan terus chapel, latihan khotbah buat yang kelas 1 gitu kan. Setelah itu jam 10 pelajaran kedua. Habis itu jam 10 sampai jam 12 terus makan siang. Setelah makan siang kita istirahat. Sekolah lagi nanti jam 5. Jam 5 sampai jam 7 makan malam. Habis makan malam kita belajar lagi malam, beston bersama, sembahyang bersama, masuk ke asrama. Jam 10 tank mati lampu. Jam tidur. Nah, pada waktu itu ibu asrama kumpulin lagi kita. Kita berdoa sama-sama. Kalau uang untuk berobat itu hilang, nggak tahu siapa yang ambil, nggak tahu ceritanya. Pokoknya kita berdoa. Kita minta supaya Tuhan nyatakan kuasanya. Kita berdoa. Satu kamar aja, saudara. Ada sekitar 23 orang kita satu kamar. Berdoa. Setelah itu kita rasakan hadirat Tuhan. Kita rasakan roh Allah bekerja pada waktu itu. Yang kelas 2 langsung tumpangkan tangan kepada Mbak Eli ini. Langsung ditengking. Itu penyakit, saudara. Langsung ditengking itu di dalam nama Yesus. Penyakit pendarahan ditolak keluar di dalam nama Yesus. Semuanya kita menengking itu penyakit, saudara ya. Setelah itu, malam itu si Mbak Eli bisa tidur dengan baik. Besoknya dia bisa sekolah sehat. Sejak saat itu dia sembuh, nggak pernah sakit lagi, saudara. Pendarahannya langsung berhenti. Dia bilang nggak pernah sakit lagi. Sampai waktu saya kelas 2, saya masuk kelas 2 ketemu sama anak gembalanya. Jadi dia praktek di kandangan. Jadi setelah dia selesai angkatan 29, dia praktek lagi, kembali lagi ke gembalanya gitu kan. Anak gembalanya masuk angkatan 31. Saya kelas 2, anak gembalanya kelas 1. Ini mirip sama Mbak Eli mukanya. Saya bilang adanya ya, bukan. Saya tempat Mbak Eli kerja pengerja gembala, anak gembala saya katanya. Terus cerita gini-gini. Oh iya, Mbak Eli udah nggak pernah sakit lagi loh katanya gitu. Ya puji Tuhan udah sembuh katanya gitu dari sakitnya. Sejak kami doakan itu dia sembuh dari sakit. Karena apa? Kita berdoa mendekat kepada Tuhan. Saudara, apapun persoalan yang kita hadapi, kalau kita mendekat kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita menjamah Tuhan, menghampiri hadirat Tuhan, maka segala beban, segala persoalan itu terlepas. Amin, saudara. Segala belenggu terlepas, apapun yang menjadi persoalan saudara. Apapun yang menjadi beban hidup saudara, datanglah kepada Tuhan, karena di dalam Dia ada jawaban. Karena di dalam Dia ada jawaban, saudara. Apalagi keadaan dunia semakin hari sekarang sudah semakin sulit. Mau apa lagi kita? Biarlah kita mau semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam kita beriman kepada Tuhan, di dalam kita mengandalkan Tuhan, kita menerima janji Tuhan.
Di dalam kita beriman kepada Tuhan, di dalam kita percaya kepada Tuhan, di dalam kita mau melakukan firman Tuhan, di dalam itu semua ada janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan yang selalu memberikan kita kemenangan, janji Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan. Mendekat kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan. Perempuan ini, dia mendekat kepada Tuhan dan dia merasakan kekuatan, kesembuhan yang dari Tuhan. Saya juga rasakan waktu saya sebelum masuk sekolah Alkitab. Waktu saya sakit, saya berdoa, saya merendahkan diri di hadirat Tuhan. Saya rasakan ada tangan yang menjamah kepala saya. Ada tangan yang menyentuh kepala saya. Saat itu saudara-saudara, saya rasakan seperti ada kekuatan listrik mengalir dari tubuh saya. Dari atas kepala terus sampai ke kaki. Itu secepat kita mengejamkan mata. Seperti kayak kita ngedip gitu saudara. Itulah kekuatan dari Tuhan mengalir di dalam kehidupan saya. Saat saya datang merendahkan diri kepada Tuhan, saat saya merasakan jamahan Tuhan di dalam kehidupan saya. Itu kekuatan Tuhan yang mengalir, kekuatan Tuhan ya, dari tubuh Tuhan yang mengalir kepada perempuan itu. Bukan saja pada zaman perjanjian, pada zaman di Alkitab, pada zaman Tuhan Yesus, kepada kita juga sebagai gereja Tuhan, yang kita menaruh harapan kepada Tuhan, yang kita mengandalkan Tuhan, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, mau merendahkan diri kepada Tuhan, mau bersekutu dengan Tuhan, kita akan merasakan jamahan Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan menjadi bahagian di dalam kehidupan kita. Dalam kita menghadapi setiap persoalan, kita perlu pertolongan Tuhan. Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Ada nyanyian berkata, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Lalu bait berikutnya, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Betul saudara. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ada kekuatan baru. Saat kita mendekat kepada Tuhan, ibarat HP. Saudara kan pada punya HP nih semua. HP itu kan kalau sudah lowbat, dia harus apa saudara? Dicas. Supaya kuat lagi kan, supaya apa? Ada tenaga lagi kan. Nah, begitu juga kita. Saat kita mendekat kepada Tuhan, kita mengecas kekuatan dari Tuhan. Sebab pada saat kita mendekat kepada Tuhan, kekuatan Tuhan mengalir kepada kita. Sehingga kita mendapat kekuatan yang baru, saudara. Kita mendapatkan kekuatan yang baru untuk kita menghadapi setiap tantangan, untuk kita menghadapi setiap persoalan dari keadaan dunia ini yang sudah tidak menentu ini, saudara. Kita perlu mendekat kepada Tuhan. Kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Kita perlu lebih lagi mendekat, merendahkan diri kepada Tuhan, saudara. Karena di dalam Dialah ada keselamatan itu. Sekarang kita lihat keadaan semakin itu ya. Beberapa minggu yang lalu, banyak pendeta-pendeta yang kena COVID. Kemarin kami dengar berita juga, pendeta Jampang kena COVID meninggal, saudara. Istri dan anak-anaknya sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Kita melihat keadaan sekarang. Apalagi kita mau bagaimana lagi? Kalau kita mendekat kepada Tuhan, kita tahu kehidupan kita ini ada di dalam tangan Tuhan, bukan? Biar kita berusaha bagaimanapun, kalau Tuhan izinkan itu terjadi,
wakil ketua MD Jawa Barat meninggal kena COVID. Beberapa hamba Tuhan di Jakarta, Pendeta Albert Galela, Pendeta Beni Tambun, Pendeta Rudi Makal. Saudara-saudara, hari-hari ini banyak COVID menyerang hamba-hamba Tuhan, menyerang umat Tuhan, menyerang gereja Tuhan. Mau bagaimana lagi kita, saudara? Cuman Tuhanlah perlindungan kita. Amin, saudara. Kita berserah kepada Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Kita mau mendekat kepada Tuhan. Toh kalau misalkan memang Tuhan izinkan, itu lain ceritanya ya, bukan? Iya enggak? Yang penting kita sudah berserah kepada Tuhan, kita sudah mendekat kepada Tuhan. Firman Allah katakan, kalau kita mendekat kepada Tuhan, kita menjamah Dia, menjamah ujung jubahnya, ada kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Kekuatan dari Tuhan memperbaharui kehidupan kita, memberikan kita kekuatan. Kekuatan yang daripada Tuhan itu yang menolak segala sakit penyakit, saudara. Itu sih Mbak Eli, kita tolak itu penyakit di dalam nama Yesus. Sembuh dia, saudara, sakit pendarahan. Sudah berapa lama? Pernah satu kejadian juga, waktu bukan angkatan saya, tapi angkatan sebelumnya. Mereka lupa kunci pintu belakang, masuk pencuri, saudara. Masuk pencuri sudah masuk gudang, sudah ngangkat cover yang di gudang sudah dikeluarin sama mereka. Sama dia. Pas mereka siswi-siswi pulang, habis berdoa, dilihat ada laki-laki di situ. Langsung semua siswi-siswi satu kamar itu berstrap di dalam nama Yesus, ditangking itu si maling itu, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Maling itu langsung jadi kayak patung, nggak bergerak, saudara. Langsung cepat-cepat turun, panggil beji boy, dibawa sama beji boy itu maling, nggak tahu dibawa kemana. Kuasa Tuhan bekerja di dalam keadaan apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, kuasa Tuhan sanggup mengatasi semuanya. Amin, saudara. Baik masalah yang besar maupun masalah yang kecil. Ada nyanyian berkata, untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua, Yesus sanggup menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Masalah besar, masalah kecil, Tuhan sanggup mengatasi. Asalkan kita mau mendekat kepada Tuhan, mau datang kepada Tuhan, mau menghampiri Dia, mendekat kepadanya, sujud menyembah Dia, mau bersekutu dengan Dia. Maka penyertaan Tuhan menjadi bahagian di dalam kehidupan kita. Tuhan tolong kepada kita semua. Kita tinggal beberapa hari lagi, kita akan meninggalkan tahun 2020. Sekarang kita sudah ada di tahun tanggal 20 di bulan Desember. 5 hari lagi kita akan merayakan Natal. Setelah itu tinggal beberapa hari lagi kita akan tinggalkan tahun 2020 ini. Kita akan memasuki tahun 2021. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kita percaya kita ada di dalam rencana Tuhan. Seperti nyanyian tadi, apa tuh, saya nggak hafal kata-katanya. Sesi lain apa, lagu apa? Dalam segala perkara. Apa tuh dalam segala perkara terus? Tuhan punya rencana. Di dalam segala perkara, di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan punya rencana buat kita, saudara. Kita harus menyerah kepada kehendak Tuhan.
Selama kita masih bisa, kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, apa yang kita nggak bisa kerjakan, itu bagiannya Tuhan yang kerjakan di dalam kehidupan kita. Asalkan kita menyerah kepada kehendak Tuhan. Tuhan tolong kita kepada kita semua. Saya ingin kita nyanyikan itu lagu hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Saya akhiri firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin. Haleluya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, haleluya, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu, haleluya, ingin selalu bersekutu denganmu. Amin. Haleluya. Nikmati hadiratmu. Amin. Haleluya. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu, nanti Bapak Freddy masuk di dalam doa. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu